Bonjour les amis Udawini and hi there. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Jadi hari ini saya mau bikin satu video yang mungkin bisa bantu kalian kalau seandainya suatu hari kalian mau datang ke Prancis untuk belajar, kuliah, S2, S3, atau mau S1, atau BTS kayak D3 gitu loh. Video yang saya bikin hari ini berdasarkan pengalaman saya. Saya berharap dulu, 5 tahun yang lalu, sebelum saya pindah ke Prancis, saya tahu poin-poin ini. Tapi kan karena dulu itu saya memang datangnya di bawah sama teman saya, di bawah, bukan diboyong. Dan waktu itu kan saya ngikut aja, kayak kambing yang ditusuk hidungnya ikut aja karena udah senang dan lain-lain. Pada zaman itu juga kita nggak kenal yang kayak YouTuber yang kasih informasi online gitu loh. Langsung datang aja, langsung jalani kehidupan. Ternyata ada banyak hal yang saya pikir kalau seandainya saya tahu sebelum saya pindah ke Prancis, hidup saya akan jauh lebih baik. Kalian beruntung zaman sekarang ada YouTube, kalian punya banyak referensi sebelum kalian pindah ke satu negara, salah satunya ke Prancis. Kalian bisa cek referensi saya di YouTube channel saya, atau juga YouTuber lain yang sharing informasi, dan saya yakin satu atau dua dari video kami bisa bantu kalian untuk persiapan kalian datang ke Prancis. Jadi kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, nonton videonya sampai akhir. Tapi jangan lupa juga di subscribe sama di like video ini. Ketemu saya di Instagram @ini_eedo karena saya aktif banget di Instagram. Kalian bisa cek semua informasi apa yang saya lakuin tiap hari hampir. Dan kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan saya di sana karena kadang-kadang saya sering live. Jadi ketemu saya di @ini_eedo. Jadi saya bagi ke dua poin. Kayak satu poin pertama adalah hal-hal yang saya berharap saya tahu untuk sebagai mahasiswa. Terus yang kedua saya akan bagi kayak poin yang saya harap untuk tinggal sehari-hari di Prancis. Yang pertama adalah bahasa Inggris bukanlah bahasa internasional di Prancis. Catat banget ini, karena di kehidupan kalian sehari-hari, kalau kalian cuma bisa bahasa Inggris, kalian akan punya masalah. Karena di sini orang nggak pakai bahasa Inggris gitu loh. Saya punya pengalaman buruk kayak dulu. Saking saya emosinya, orang nggak mau bantu saya karena saya belum bisa bahasa Perancis, saya harus tutup bank account saya di bank ini karena saya emosi, orangnya nggak baik. Jadi greget aja gitu. Kalau seandainya kalian bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, hidup kalian akan jauh lebih nyaman di Perancis. Karena contohnya ya, misalnya kalian mau pesan makan nih, kalian harus pakai bahasa Perancis. Kalian nggak bisa pesan makan, "Hi, I would like to order." Nggak bisa seperti itu. Karena pertama, kalian akan mengganggu antrian. Yang kedua, kalian deg-degan. Yang ketiga, kalian di Perancis. Bahasa Perancis adalah bahasa Perancis, di Perancis adalah bahasa Perancis. Yang kedua, butuh waktu ekstra untuk kalian belajar bahasa Perancis. Tadi saya bilang kalian kalau mau ke Perancis, kalian punya B1, B2, aman. Saya pikir bahasa Perancis itu nggak akan sesusah itu gitu. Kalau seandainya saya tinggal lama di Perancis, saya akan bisa bahasa Perancis. Dan iya, saya bisa bahasa Perancis. Kalian sering lihat saya bicara sama Arno di live, saya bicara sama teman-teman saya nggak ada masalah untuk bahasa Perancis. Saya datang ke sini untuk belajar bahasa Perancis di awal. Kalau kalian belum tahu, cek di sini. Dan waktu itu saya stop belajar bahasa Perancis karena saya keterima untuk S2. Saya pikir waktu itu adalah, oke, saya nggak peduli bahasa Perancis karena tujuan saya adalah untuk S2. Seperjalanan dengan waktu, saya menggunakan bahasa Perancis yang saya pelajari di kampus tersebut. Saya bisa bicara, saya nggak deg-degan lagi kalau bicara dengan orang. Kalau seandainya pesan makan, debat, kelahi sama orang, saya bisa. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, jujur mempunyai kesusahan, karena bahasa Perancis itu susah. Banyak sekali orang di sini yang datang ke Perancis, mereka punya B1, B2, tapi mereka punya masalah dalam mencari teman karena hidup itu bukan cuma dalam tulisan. Hidup itu bukan cuma kalian bisa menulis dan bisa mengisi jawaban ABC atau mengarang bebas dengan bahasa Perancis. Poin kedua ini akan bawa kita ke poin ketiga, yaitu di Perancis itu susah cari teman. Orang Perancis biasanya mereka itu sudah punya teman bawaan dari mereka kecil. Mereka udah punya satu kelompok teman dan mereka kuliah di tempat yang sama. Akhirnya kelompok pertemanan itu bersatu, dan walaupun seandainya kalau mereka nggak kuliah di tempat yang sama, mereka masih di circle yang sama. Kebanyakan orang Perancis mereka itu nggak terbuka seperti orang Indonesia yang kalau lihat bule kita yang langsung kayak, "Ye, bule." Nggak seperti itu. Kadang-kadang orang Perancis kalau lihat orang asing, mereka yang kayak, mereka nggak seperti kita yang, wow, kamu dari mana, bagaimana, gitu. Nggak seperti itu. Jadi, kalau seandainya kalian nggak bisa bahasa Perancis, kalian siap-siap jadi kambing congek karena orang nggak peduli kalian nggak bisa bicara. Kadang-kadang kalian di satu kelompok nih,
Orang-orang bicara bahasa Perancis cepat-cepat dan mereka nggak ada waktu untuk translate ke kalian. Orang akan tanya, kalau kamu ada pertanyaan, kamu bilang sama saya. Tapi permasalahannya adalah, apakah kalian akan mau stop setiap orang bicara? Bentar-bentar, aku nggak paham nih, gitu. Jadi, solusinya yang bisa saya kasih kalian adalah, kalian bisa cari teman itu kalau seandainya kalian punya kegiatan. Kalau seandainya kalian kuliah, kalian itu adalah mempunyai peluang yang besar untuk menjalin persahabatan dengan teman-teman kalian di kampus. Kalau kalian seandainya nggak kuliah, kalian bisa kayak ikut aktivitas sosial atau apalah gitu, supaya kalian ada komunikasi dengan orang lain, dan insya Allah nih ya, semoga bisa jadi teman. Saya nggak pernah pikir cari teman baru itu tuh sesusah ini. Karena kalau kalian perhatiin, saya punya teman saya itu selalu yang sama. Kayak 4-5 orang itu aja, cari teman baru itu kayaknya susah. Apalagi sekarang dengan COVID, kalian nggak bisa dugem, kalian nggak bisa pergi ke bar, kalian nggak bisa pergi ke restoran. Jadi kalau seandainya mau cruising, ketemu sama orang gitu, kalian yang kayak, kapan ya waktunya? Mungkin 7 tahun lagi kalau COVID sudah pergi. Cari kerja part-time itu gampang sekali. Tapi cari magang susahnya setengah mati. Selama masa studi saya di Perancis, saya selalu kerja part-time dan saya nggak pernah sekalipun menemukan kesusahan untuk cari pekerjaan. Tetapi yang paling susah adalah cari magang. Contohnya gini, selama saya kuliah S2, saya itu kan wajib magang 3 kali. Nah, kita wajib magang 2 kali internasional, dan 1 lagi yang terakhir, kalian boleh bikin di Prancis atau kalian boleh bikin di internasional. Karena saya tinggal di Prancis, saya akan simpan magang terakhir saya untuk di Prancis, di kota Paris, dan berharap setelah saya magang terakhir akan dilanjutin, kayak di hire sama bos kalian. Terus magang pertama, magang kedua, saya cari ke Belanda dan Indonesia, saya kirim, dapat gitu gampang. Waktu magang yang terakhir, saya cari ini di Prancis, di kota Paris tepatnya. Saya itu nyari kayak nggak salah 4 bulan. Saya mungkin kirim aplikasi lebih dari kayak 300 atau 400 tempat magang. Nggak ada satupun yang terima saya. Nggak tahu kenapa, saya itu hampir di deadline. Saya nggak ketemu tempat magang. Dan akhirnya, detik-detik terakhir gitu, saya akhirnya ketemu. Karena saya ketemunya terlambat, saya nggak bisa bikin magang 6 bulan, saya bikin magang 4 bulan. Dan 4 bulan setelah itu, akhirnya mereka nggak perpanjang dengan saya, mereka nggak hire saya, dan akhirnya saya menjadi pengangguran. Cari kerjaan yang sesuai dengan domain kalian susah sekali, dan makanya tahun ini saya bilang ke diri saya sendiri, saya harus memperkuat dan memperdalam bahasa Perancis. Semoga tahun depan saya bisa kerja dengan studi yang saya ambil gitu loh. Yang paling susah juga adalah bahwa cari apartemen di Perancis itu susahnya setengah mati cuy. Bukan setengah mati lagi, hampir mati baru dapat gitu loh. Sebagai orang pendatang, kalau di Indonesia orang datang yang penting ada duit, kamu mah dikasih rumahnya. Kita nggak tahu dia punya uang atau enggak, tetap aja dikasih gitu kan, karena mereka bule. Kita pikir, bule, semua akan berjalan dengan lancar. Beda sekali kan di sini, karena saya udah 5 tahun di sini dan saya sudah pindah kalau nggak salah 5 kali kayaknya. Paling nggak tuh 5 kali. Saya salah satu orang yang beruntung karena saya punya teman orang Perancis yang mau jadi garantor saya. Jadi kalau kalian di Perancis kan kalian harus punya jaminan, orang Perancis menjamin kalian. Kalau seandainya apa-apa, mereka yang akan bayar. Kalau seandainya kalian nggak punya, alamat kalian akan susah, nyari berbulan-bulan, kalian nggak akan dapat. Anak kuliah yang baru datang ke Perancis, mereka juga bicara sama saya, dan sampai mereka minta kepada saya, apakah saya bisa jadi garantor mereka, dan pasti nggak, karena saya bukan orang Perancis. Saya masih paspor Indonesia, dan insya Allah saya akan jaga paspor Indonesia. Tapi ada solusi. Solusinya pertama itu adalah ada namanya servis Visal. Mereka inilah yang akan menjadi garantor untuk orang-orang yang nggak punya garantor. Kalian harus berumur 18 tahun dan kalau nggak salah biasanya mereka tanya pendapatan kalian. Apakah kalian punya slip gaji, atau juga mungkin kalau saya kalian benar-benar muda, mereka akan tanya pendapatan orang tua dan lain-lain. Saya nggak bisa bicara jauh lebih banyak karena saya nggak pernah pakai, jadi paling nggak kalian tahu ada solusinya, oke? Yang terakhir, buat kalian mahasiswa, kalian harus benar-benar tahu bahwa tinggal di kota Paris atau di negara Prancis itu benar-benar mahal. Apalagi kalau kalian tinggal di Paris seperti saya. Karena gini, kan bayangin aja saya bayar, kalau nggak salah waktu itu sekitar 7.500.000 euro untuk 10 meter square. Ya Allah, kalian nggak mau hidup di sana lebih dari 6 bulan. Awal-awal, saking saya depresinya, saya pikir, oke, baiklah, ini yang akan saya bikin dan saya akan ambil. Tetapi nggak lama kemudian saya mulai nggak betah karena
nggak bisa gerak, nggak bisa ngajak teman masuk ke rumah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, jadi mahal. Terus yang kedua juga makanan, kalau seandainya kalian nggak masak, aduh siap-siap uang kalian belum akhir bulan udah habis. Jadi kalian benar-benar harus masak, dan kan bayangin aja nih, contohnya ya makanan paling murah itu kan misalnya kayak kebab. Satu kebab itu kan sekitar 6 euro, sekitar 150 kali ya. Nanti saya cek di sini. Kan bayangin aja kalau misalnya kan bikin 6 euro, terus kalian makan 2 kali sehari 12 euro, 12 euro dikali 30 hari berapa itu, belum lagi transport kalian, belum lagi untuk ini, jadi aduh ternyata mahal sekali. Tapi kalau kalian masak, kalian bisa makan kurang lebih kayak tinggal 1 euro aja atau 2 euro, karena kan kalau kalian masak nasi misalnya 5 kilo itu untuk berapa bulan, 1 bulan kan, jadi kalian tinggal hitung. Nah, ini adalah salah satu poin yang saya berharap saya tahu sejak dulu pas baru-baru saya sampai, karena sebagai mahasiswa, kalian punya banyak sekali benefit yang bisa kalian nikmati. Contohnya, benefit pertama adalah kalian bisa terima KAF. KAF itu kayak bantuan pemerintah untuk apartemen. Terus, yang paling penting lagi adalah kalau kalian di bawah umur 26 tahun, kalian punya banyak sekali keistimewaan yang bisa kalian pakai. Kalian punya harga apa-apa untuk mahasiswa. Biasanya kalian dapat diskon 10%. Terus, kalian punya transportasi yang hampir 50% lebih murah daripada transportasi biasa. Kalian bisa gratis ke museum dimanapun kalian mau, cuma nunjukin, oke, aku di bawah 25 tahun. Apalagi, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang wajib kalian nikmati, karena waktu saya umur 25, saya tuh nggak tahu, dan saya mulai tahu akhir-akhir itu umur 25, dan saya nggak ada waktu untuk menikmati itu. Jadi pas saya umur 26 tahun, semuanya saya bayar full. Jadi kalau mau ke museum, kalian harus bayar kayak 150.000 yang gitu-gitu. Jadi mahal cuy.